firman Tuhan 2021, kalau Tuhan sudah tolong di tahun 2022, kita yakin dan percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami bawa setiap hati dan kehidupan kami. Tunjukkan kasih
Bapa, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, pujian-Mu pada hari ini Tuhan, bahwa Engkau setia Tuhan, hadirat-Mu selalu nyata Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sebab-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, yakin dan percaya sepanjang tahun 2022 apa yang tidak pernah terfikirkan oleh kita, apa yang tidak pernah kita harapkan, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Sama-sama kita datang memuji Tuhan, kita agungkan namanya. Haleluya Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa segala perkara Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bawa kehidupan kami untuk kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi. Melalui setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya masa depan kami ada di tangan-Nya Tuhan. Kaulah penolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak sedetik pun Kau mengecewakan kami Tuhan. Dia mengecewakan. Yesusku, Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
Engkau yang jadi penolong kami. Sebentar kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berkati pendengaran dan jiwa kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat memasuki hidup kami dan bertumbuh selalu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga pembawa firman-Mu ya Tuhan. Berikan dia berkat dan hikmah agar kami dapat selalu mendengarkan firman darinya juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Tidak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus lewat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga bertepatan hari ini kita sebentar lagi ada ucapan syukur ya untuk orang tua rohani kita, Bapak Ibu Samgar Jupani, ulang tahun pernikahan yang ke-50, luar biasa. Dan selamat datang juga buat seluruh keluarga, anak menantu cucu Bapak Jupani ya, yang sudah hadir bersama dengan kita, yang ada di belakang. Kita sama-sama mengucap syukur pada saat sore hari ini. Mari kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas 1 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harum, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar sedikit salah satu tokoh seputar Natal ya. Di kisah Natal ini kelahiran Yesus ada beberapa tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari, tetapi sore hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari yang namanya Zakaria dan Elisabet. Bapak Ibu, Zakaria ini adalah keturunan dari Imam Harun. Ya, Bapak Zakaria ini dia adalah keturunan imam. Jadi secara sosial pada masa itu orang yang keturunan Imam Harun mereka cukup dihormati di masyarakat. Kelas sosialnya cukup tinggi di masyarakat ya, dan karena mereka adalah keturunan Imam Harun, di dalam kehidupan sehari-hari mereka mendapat fasilitas dan kedudukan. Ya, mereka dapat fasilitas sehingga kedudukan yang enak ini, yang nyaman ini membuat kedudukan ini diincar oleh kaum Saduki, kaum Farisi. Mereka juga pengen punya posisi seperti itu, tetapi mungkin tidak semuanya bisa. Nah, pada saat itu Zakaria bisa ada di posisi itu, dia dihormati. Kemudian Zakaria dan Elisabet ini hidupnya ada di masa-masa transisi, yaitu dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, mereka hidup di tengah-tengah masa transisi itu. Nah, kita akan melihat teladan dari kedua tokoh Alkitab ini, yaitu Zakaria dan Elisabet. Ayat yang ke-6 berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita akan melihat sebuah contoh kehidupan yang sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus hidup benar, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Yang pertama hidup benar, kemudian yang kedua kita harus taat kepada segala perintah Tuhan. Jadi anak Tuhan, kalau mau setia sungguh-sungguh ikut Tuhan, suka atau tidak suka, kita belajar taat kepada firman Tuhan. Meskipun kadang perintah Tuhan itu berat, tidak kita sukai, tapi kalau kita mau jadi orang Kristen harus taat sama firman Tuhan. Kemudian lanjut, mereka tidak bercacat. Ya, mereka hidupnya tidak bercacat, dengan kata lain mereka hidupnya saleh. Tidak ada cacatnya, luar biasa. Kita lihat teladan dari Zakaria dan Elisabet. Sebisa mungkin kehidupan anak Tuhan itu harus saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, kita melihat mereka udah hidup benar, sudah taat sama firman Tuhan, tidak ada cacat celah. Tetapi ayat yang ke-7 berkata, walaupun udah saleh, udah benar, udah taat, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Saya sangat takjub dengan ayat ini yang disambungkan begitu dekat antara ayat 6 dan ayat 7, saudara.
Kenapa nggak dipisahin jauh gitu ya, ayat cerita tentang kesalehannya di apa nanti gitu ya, atau tentang kemandulannya, kan bisa ya. Tetapi luar biasa firman Tuhan mencatat begitu mepet dempet sekali, bagaikan sebuah paket yang nggak bisa dilepas, yaitu yang pertama kesalehan, hidup benar, ketaatan, kemudian tetapi mereka tidak punya anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa orang yang hidup benar, orang yang taat, yang setia, yang saleh kepada Tuhan bukan berarti hidupnya lepas dari masalah dan pergumulan. Zakaria ini kurang apa? Udah saleh, udah nggak ada cacat celah, tetapi firman Tuhan bilang mereka tidak bisa mempunyai keturunan. Saudara, mereka hidup di zaman di mana orang yang tidak bisa punya keturunan akan disebut aib. Ya, masyarakat akan melihat, wah ini nggak punya keturunan, wah pasti mereka berdosa besar. Itu masyarakat di sana. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa ya, nggak seperti itu, saudara. Nah, mereka hidup di mana kalau orang nggak punya keturunan, wah ketahuan nih kamu banyak dosa. Ya, terus mereka akan dicap sebagai orang yang punya rasa malu, rasa aib. Kemudian apa? Mereka yang tidak bisa punya anak ini, tentunya mereka dianggap sebagai orang-orang yang terkutuk. Ya, itu mereka hidup di masa itu, betapa ngeri tuduhan-tuduhan bagi orang yang tidak punya anak. Kamu berdosa, kamu terkutuk, ya kamu malu, kamu aib itu. Jadi saudara, dari sini menarik sekali kita belajar bahwa orang yang hidup benar, kadang-kadang kita merasa, Tuhan saya sudah hidup benar loh Tuhan, saya sudah taat sama Tuhan, saya sudah setia, sudah saleh, sudah melayani, bayar berpuluhan, saya mendukung pekerjaan Tuhan, kenapa saya harus mengalami aib ini ya Tuhan? Saudara, terkadang kita bertanya, mengapa? Kenapa Tuhan? Kenapa saya sudah setia sama Tuhan, tetapi Tuhan izinkan saya mengalami aib dalam tanda kutip? Saudara, kalau ada di antara kita sore hari ini ya, mungkin masalah kita nggak sama, beda-beda ya saudara. Kita nggak bisa samain masalah si A dengan si B. Tetapi mungkin saya merasa ada beberapa anak Tuhan kayaknya kecewa ya sama Tuhan. Tuhan, saya setia loh, saya melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan, tetapi kenapa Tuhan izinkan mengalami aib? Saya malu Tuhan dengan keadaan ini, saya izin Tuhan, kalau bisa jangan, kalau bisa nggak mau. Tetapi itu yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Ya, mereka pelayan di bait Tuhan ya, mereka ini imam, dan Tuhan izinkan orang seperti itu pun masih bisa mengalami aib. Karena itu sore hari ini kita renungkan hal ini ya saudara. Kalau ada di antara kita merasa Tuhan memberi aib dalam hidup kita, mari kita belajar ya dari firman Tuhan ini. Kenapa sih Tuhan tuh izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Ya, mungkin ada di antara saudara sore hari ini datang dengan pertanyaan, mengapa Tuhan? Kenapa? Ya, dan kita nggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu. Rasanya tuh nggak mungkin Tuhan, nggak masuk akal. Saya sudah hidup benar, saya sudah taat, sudah setia, sudah saleh. Rasanya tidak masuk akal kalau Tuhan izinkan saya mengalami aib seperti ini. Nah, kita melihat bagaimana respon dari Zakaria dan Elisabet di dalam pergumulan yang berat ini. Seperti yang saya katakan tadi, mereka hidup di masa yang tidak mudah, di masa-masa transisi ya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian mereka punya masalah pergumulan berat ya, dan mereka dalam masa penantian yang tidak pasti untuk menanti keturunan yang dari Tuhan. Mereka masih menanti saudara, keturunan yang dari Tuhan. Nah, itu adalah masalah besar yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Apalagi saat itu firman Tuhan berkata mereka sudah lanjut umurnya saudara, sudah tua. Kalau masih muda tuh masih ada harapan lah ya untuk punya anak, tetapi firman Tuhan bilang sudah tua, gak ada lagi jalan gitu, seolah-olah semuanya sudah tertutup, gak mungkin lagi. Jadi situasi yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet, mereka dalam penantian yang melelahkan dan tidak ada lagi harapan buat mereka di masa depan. Tidak ada lagi yang namanya kepastian tuh gak ada. Kalau kita mungkin masalah kita masih ada kemungkinan ya Bapak Ibu, Tuhan izinkan masalah, pasti kita ada solusinya kan ya. Gimana solusinya pasti bisa. Tetapi Zakaria dan Elisabet ada di dalam situasi mereka menanti yang tidak mungkin terjadi. Mereka capek, mungkin mereka lelah,
mereka dalam pergumulan yang berat, tetapi kita akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tua ini, yaitu Zakaria dan Elisabet. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 saya baca, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet di masa penantian yang tidak mungkin lagi, ya, tidak ada harapan. Apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan berkata di dalam ayat 8, mereka melayani di hadapan Tuhan. Mereka melayani Tuhan, saudara. Kalau perlu kita garis bawahi ini, ya. Ini konteksnya orang udah tua, ya saudara. Orang udah tua yang hidupnya udah hidup penuh dengan aib, dicaci maki mungkin, dikatain dikutuk, nggak diberkati, pengen punya anak nggak bisa. Apa yang mereka lakukan? Mereka masih melayani Tuhan, saudara. Kita lihat dan kita renungkan hal ini. Kalau menurut saya udah situasi seperti itu, kalau kita ya mungkin, udah berhentilah melayani Tuhan, lapoh untuk apa, ya? Saya nggak dapat apa-apa kok, berhenti. Tetapi mereka tetap melayani Tuhan, melayani di hadapan Tuhan. Saudara, pelayanan Zakaria bukan seperti pelayanan kita, ya saudara. Di sini banyak pelayan Tuhan, pelayanan mimbar, pelayan di balik layar, pelayanan multimedia, segala macam, ya, pelayanan. Tetapi saya mau ceritakan sedikit, pelayanan dari Zakaria itu beda dengan pelayanan kita. Zakaria ini kalau mau melayani mereka harus nunggu undian dulu. Jadi kayak apa, ya? Undian arisan. Arisan masih ada jangka waktunya, saudara, ya, yang ibu-ibu yang suka ikut arisan, ya, paling lama berapa? 3 tahun, 4 tahun, itu wah arisanku suwi ya, nggak dapet. Biasanya kan ibu-ibu pengen arisan dapat pertama, ya, itu kenapa ya? Kalau saya arisan senangnya terakhir. Kenapa? Karena kalau pertama itu rasanya kayak bayar hutang gitu, ya, lebih suka terakhir. Tapi kalau Om Salmon enak yang pertama katanya, ya. Aduh, saya nggak masuk, nggak bisa habis pikir sih kalau arisan itu gimana ceritanya. Tapi menurut saya enakan terakhir, ya. Nah, di sini kita melihat mereka kalau mau melayani Tuhan harus nunggu undian, bukan nunggu jadwal, ya Bapak Ibu. Undian, dan undiannya firman Tuhan kan bilang diundi, ya, ayat 9, diundi. Itu Bapak Ibu tahu nggak? Kalau nggak dapat undian, mereka tuh harus sabar nunggu 1 tahun. Setahun sekali baru terjadwal pelayanan. Kalau beruntung ya berapa bulan sekali, tapi lebih seringnya itu setahun, 2 tahun, bahkan ada sebuah referensi yang mencatat bisa aja seumur hidup cuma sekali melayani Tuhan. Karena itu pada masa itu imam banyak sekali, ya. Jadi kalau undiannya kena 1 kali, ya udah selamat, Anda beruntung gitu, ya, melayani sekali seumur hidup. Kita bayangkan Zakaria melayaninya kayak gitu, Bapak Ibu, pelayanan yang juga nggak pasti kapan. Jadi kerjaannya tuh nunggu gitu, nunggu diundi, kapan ya? Ini udah tanggal berapa ya? Nunggu gitu, pengen gitu melayani. Saya bisa bayangkan betapa dia rindu untuk di hadapan Tuhan. Kalau bisa dia tuh kerinduannya seperti ibu-ibu yang pengen dapat arisan. Semoga saya, enggak gitu, ya, gitu aja terus, berpuluh-puluh tahun mungkin sekali gitu. Nah, bayangin pelayanan yang harus diundi, saya bisa bayangkan betapa dia rindu untuk melayani Tuhan. Betapa dia menanti-nantikan saatnya bisa melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang melayani Tuhan, yang udah terjadwal, ya, yang udah dibuat sama Bapak Abed, Ibu Tika, itu kan ada jadwal, ya, di kom. Sebulan itu bisa nama kita 3 kali loh, Bapak Ibu. Ini lagi singernya, ntar minggu depan ini lagi. Dan yang anehnya, nama kita sebulan 3 kali, kadang-kadang juga nggak muncul, ya. Enggak, sakit gigi, atau enggak, kucing saya melahirkan,
Alasannya tuh ada-ada aja. Ah enggak nih, lagi gatel-gatel badan saya. Ya udah terserah sih, tapi kalau kita belajar dari Zakaria, ayo kita mulai belajar menghargai sebuah jadwal pelayanan ya Bapak Ibu. Kita ini beruntung ya, 1 bulan bisa nama kita 3 kali di jadwal. Kalau bisa kita hargai dong pelayanan ini. Zakaria itu mungkin aja seumur hidup cuma sekali. Mari, sudahkah kita pelayan Tuhan menghargai yang namanya pelayanan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Saya sering banget dapat cerita ya dari mantan sekolah minggu Kamuda di sini. Mereka bilang, tante, kalau di Surabaya atau di Semarang di mana gitu ya, itu kalau kami nggak doa, kami nggak boleh naik mimbar. Ya emang gitu sebenarnya ya. Kalau kami nggak sungguh-sungguh, nggak baca Alkitab, nggak selesai pasal berapa, nggak doa tuh nggak boleh melayani. Ya emang begitu. Kenapa ya? Karena kalau GPDI Mahanaim Rembang ini penuh dengan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kami membuat peraturan kayak gitu, ayo Bapak Ibu kembali ya setia melayani Tuhan. Jangan sampai kamu kayaknya fellowship nggak datang nih setahun cuma 2 kali, udahlah saya coret nggak ya, kalau di sini nggak ya, bisa tetap melayani Tuhan. Karena itu mari belajar menghargai sebuah jadwal pelayanan seperti Zakaria ini ya. Dia nunggu undian itu nggak pasti sampai dia udah tua, dan ketika itu firman Tuhan berkata, ketika giliran dia diundi, ketika dia melayani hari itu, dia ketemu malaikat Tuhan. Dan di saat seperti itu mujizat terjadi dalam kehidupan dia. Firman Tuhan di dalam ayat 13, malaikat itu bilang, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan mujizat itu kadang terjadi enggak saat kita jauh dari Tuhan ya. Saya percaya ketika Bapak Ibu sibuk melayani Tuhan, berikan hidupmu, capek buat Tuhan, disitulah Tuhan mulai nggak tahan gitu, wah ini anakku rajin sekali ya melayani Tuhan. Tuhan itu nggak tahan kasih kita mujizat, kasih pertolongan. Ya, kenapa nggak mujizat Zakaria ini terjadi ketika dia lagi nunggu gitu ya? Lagi menunggu enggak, ketika dia lagi tugas pelayanan, disitulah Tuhan memberkati dia. Dari sini kita belajar bahwa orang yang setia melayani Tuhan, yang tulus, taat, ya, berikan yang terbaik buat Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu tetap setia melayani Tuhan ya, apapun talenta kita tetap setia, karena disitulah Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, di dalam pelayanan ini ketika dapat undian di hadapan Tuhan di dalam bait, disitulah titik balik kehidupan dari Zakaria dan Elisabet. Disitulah mujizat terjadi dan disitulah janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka itu nantinya punya anak ya, anaknya juga bukan anak jadi-jadian ya, ini anak yang benar-benar dipersiapkan ya, Yohanes ya. Anaknya itu nanti jadi orang hebat juga ya, untuk menyelesaikan rencana Tuhan juga. Jadi luar biasa kita melihat orang yang saleh, tulus, setia sama Tuhan. Tuhan tuh akan nggak tanggung-tanggung ya, berkati dia tuh nggak pernah tanggung-tanggung, kasih yang terbaik buat dia. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sore hari ini? Mungkin ada di antara kita capek menanti. Saya dalam masa penantian Tuhan, capek Tuhan, kesel aku Tuhan. Rasanya tuh bosan. Kalau gini caranya udah aku berhenti melayani Tuhan. Mari sore hari ini kita belajar dari Zakaria dan Elisabet. Meskipun doanya belum dijawab oleh Tuhan, meskipun mereka menanti yang tidak pasti, meskipun dalam kesulitan, meskipun dihina, dicaci maki, dikatakan aib, terkutuk, berdosa, itu tidak menghentikan mereka untuk melayani Tuhan. Jangan sampai jemaat Mahanaim berhenti melayani Tuhan karena doanya nggak dijawab ya. Kalau perlu makin Tuhan nggak jawab doa tuh makin tunjukin ke Tuhan. Siapa takut Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab saya makin setia ya. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya mau ngomong sama Om Abed, jadwal saya ditambah ya gitu. Itu kan keren ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya mau bilang sama Tante Yulin, saya mau pelayanan lagi tambah gitu. Kita harus tunjukin bahwa kita taat, kita setia. Tunjukinlah ke Tuhan ya di bulan Desember ini bahwa kita itu setia sama Tuhan bukan karena berkatnya Tuhan. Ya, kita mau tunjukin Tuhan meskipun engkau tidak jawab doa saya mau lebih setia melayani Tuhan. Firman Tuhan, pujian sebelum firman Tuhan itu memberkati kita ya Bapak Ibu. Di dalam segala musim kehidupan kita,
Kita nggak boleh berubah. Kadang-kadang anak Tuhan itu berubah sesuai musim ya. Kalau lagi musim kering, ya udah nggak doa, nggak ibadah. Tetapi kalau lagi musim hujan ya, lagi diberkati itu senang gitu ya, kayaknya sukacita. Tetapi kalau lagi ada masalah, ya kelihatan aja lah bedanya ya Bapak Ibu. Kita nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kesetiaan kita tergantung musim. Tak peduli apapun musim hidup kita, tetap setia melayani Tuhan. Saya undang pemain musik, singer, untuk kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Karena itu tetap setia melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan
yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.